kaos singlet ya adik-adik, itu namanya Kak Juli Tidak sopan. Iya, tidak sopan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan memakai pakaian yang rapi, lalu duduk yang rapi, dibawa Alkitabnya supaya nanti dengar firman Tuhan kita bisa membaca bersama dengan mama dan papa. Sekarang kita akan memulai, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Kebaktian kita ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Adik-adik semua, siapa di sini yang mau jadi anak Tuhan Yesus? Kak Juli, Bang Riki, Kak Helen, semuanya mau jadi anak Tuhan Yesus. Adik-adik senang gak jadi anak Tuhan Yesus? Senang kan? Kalau semua senang, kasih senyumnya sama papanya, sama mama. Kita mau nyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku
ya. Sekarang duduknya lebih rapi supaya ketika dengan cerita dari kakak guru, adik-adik bisa mendengar dengan baik. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Sungguh suatu sukacita kalau hari ini kita bisa berjumpa kembali. Adik-adik masih sabar di rumah, masih kuat, masih semangat. Sebelumnya Kak Lucy mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah lulus dari sekolah dasar dan akan melanjutkan ke SMP. Dan Kak Lucy juga mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah lulus SMP dan akan melanjutkan ke SMA. Kak Lucy juga mengucapkan selamat untuk seluruh adik-adik yang sudah naik kelas. Pasti luar biasa ya. Jangan malas belajar, banyak berdoa, dan jangan lupa juga terus membaca Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sungguh amat dahsyat. Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau sudah sediakan. Kami sebentar akan mendengarkan firman. Tolong kami semua untuk kami boleh mendengar, kami boleh belajar, dan kami boleh melakukannya dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Ampunilah kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini tema kita no hoax. No hoax. Ya, Kak Lucy katakan sekali lagi no hoax. Dan ayat Alkitabnya ataupun pembacaan firman Tuhan Kak Lucy ambil dari kelas remaja. Supaya kelas tanggung tidak cari-cari kok beda ya dengan kelas-kelas yang lain. Karena hari ini memang Kak Lucy mengambil dari kelas remaja. Kak Lucy akan membacakan untuk kita semua dari Kisah Para Rasul 5
ayat 1 sampai 11. Begini bunyinya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dan dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sih percaya bahwa cerita Ananias dan Safira bukan pertama kali kita baca atau adik-adik dengar atau kita dengar. Tetapi ini sudah beberapa kali. Dan ada hal-hal yang baik, hal-hal yang jahat yang bisa kita ambil maknanya pada pembacaan Alkitab pada hari ini. Tema kita adalah no hoax. Apa sih arti hoax itu? Coba Kak Lucy tanya sama adik-adik. Hoax itu bisa kita artikan sebagai sesuatu yang dusta, sesuatu yang bohong, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang berbau fitnah, sesuatu yang membuat kita bisa tidak lagi berdamai satu dengan yang lain. Jadi hari ini sungguh-sungguh kita diajar bagaimana kita mampu untuk menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan benar, berlaku jujur, dan khususnya kita setia di hadapan Tuhan. Hari ini kita bicara tentang Ananias. Ananias bersama dengan istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dan dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik, kenapa di sini dikatakan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Berarti Ananias dan Safira sudah ada rencana persengkokolan untuk tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu satu hal. Lalu yang kedua, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Petrus berkata, Ananias, kenapa sih hatimu dikuasai iblis? Kenapa sih kamu mendustai Roh Tuhan? Karena selama tanah itu tidak dijual, tanah itu milik kamu. Dan ketika tanah itu dijual dan hasilnya adalah dalam kuasamu, kenapa kamu masih mau bersekongkol dengan istrimu dan melakukan pendustaan dan melukai Roh Kudus? Adik-adik, ternyata orang-orang yang berlaku jahat, berlaku jujur, berlaku fitnah, berlaku tidak benar, itu mendustai Roh Kudus. Sehingga ketika kita mendustai Roh Kudus, di sini kita lihat bahwa rebahlah Ananias pada ayat kelima. Kenapa rebah Ananias dan putuslah nyawanya? Wow, sesuatu yang mengerikan adik-adik. Jika kita mendustai Roh Tuhan, mendustai Roh Kudus, kita bisa seperti Ananias. Ananias rebah dan putuslah nyawanya. Nyawanya putus bukan karena ditusuk atau dilukai atau karena apa, tetapi karena dia mendustai Allah. Seharusnya dipersembahkannya yang terbaik bagi Allah, tetapi dia tidak mempersembahkannya kepada Allah. Dan ketika orang-orang mengangkat mayat daripada Ananias, di situ juga terlihat Safira, istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi katanya.
Kata Petrus, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Lalu kata Petrus lagi, kenapa kamu bersepakat? Tadi Kak Lucy bilang ya dari awal bahwa Ananias dan Safira sudah bersepakat mencobai ataupun mendustai roh Tuhan, melukai Tuhan. Padahal adik-adik, Tuhan tidak ingin diduakan. Tuhan tidak mau kita itu lebih mencintai diri kita, atau mencintai apa yang kita miliki, atau mencintai apa yang kita punya, atau bahkan mencintai orang tua kita. Tuhan ingin kita mencintai Tuhan lebih daripada apapun, dan Dia tidak suka diduakan. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika Petrus mengatakan kepada Safira, ternyata Safira juga mengalami hal yang sama dengan Ananias. Putus nyawanya dan rebah. Dan pada saat itu juga Safira dan Ananias dikubur, dimakamkan pada saat itu juga. Dan yang paling takjub adalah sangat ketakutan seluruh jemaat ketika mendengar apa yang terjadi bagi Ananias dan Safira. Nah, tadi Kak Lucy katakan tema kita nge-hoax. Apa hubungan dengan ayat Alkitab pada hari ini? Seringkali segala sesuatu yang kita lakukan itu dusta bagi Tuhan. Itu kekejian bagi Tuhan. Itu tidak menjadi benar di mata Tuhan. Apakah adik-adik melakukannya? Apakah Kak Lucy melakukannya? Apakah Bapak Ibu di rumah melakukannya? Apakah saudara di luar kita juga melakukannya? Tanpa kita tahu sebetulnya, kita sering kali mendustai dan melukai roh Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Ketika Kak Lucy berkomitmen untuk membaca Alkitab tiap pagi, tetapi ketika tidak membaca Alkitab yang dijanjikan atau dikomitkan oleh Kak Lucy kepada Tuhan, maka Kak Lucy sudah melukai roh Tuhan. Jika Kak Lucy tidak setia kepada suami, kepada abang di rumah, itu juga mendustai roh Tuhan. Jika Kak Lucy tidak setia dalam pelayanan, itu juga melukai roh Tuhan. Wah Kak, kalau begitu apapun bisa melukai hati Tuhan. Betul, apapun bisa melukai hati Tuhan. Adik-adik, coba koreksi dirimu. Koreksi, Kak Lucy juga koreksi diri. Bagaimana selama masa pandemi ini? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau kita melakukan hal-hal yang dusta di hadapan Tuhan? Kalau kamu disuruh berdoa, udah berdoa nakku? Sudah mak? Sudah baca Alkitab nakku? Sudah mak? Sudah belajar nakku? Sudah mak? Semua sudah. Tetapi apakah itu betul-betul sudah? Nah, pertanyaannya, selama masa pandemi ini, apakah adik-adik, biarlah di masa pandemi ini kita berjuang untuk setia, berjuang untuk jujur, berjuang untuk tidak melukai hati Tuhan. Salah satunya dengan tidak melukai hati Tuhan, banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, mendengarkan dan menghormati Bapak Ibumu, mengasihi orang lain, dan selalu menjadi berkat dimanapun berada. Tetap semangat kelas tanggung dan remaja. Doakan supaya masa pandemi ini bisa berlalu, sehingga kita semua bisa berjumpa kembali bersama-sama. Peluk online dari Kak Lucy, salam rindu, salam sehat, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar kiranya perilaku Safira dan Ananias itu tidak terjadi bagi kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa sepanjang adik-adik libur dan sepanjang adik-adik menerima sukacita, kelulusan dan kenaikan kelasnya. Biarlah adik-adik boleh tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi orang tua dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Mama dan Papa dan seluruh keluarga juga Tuhan memberkati. Ampunilah kami orang berdosa dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik semua sudah dengar firman Tuhan? Temanya apa tadi yang disampaikan Kamila? Jujur, harus berkata jujur. Nah, kakak mau tanya, siapa yang punya tangan, angkat tangannya. Yang punya mata, tunjuk matanya. Wah, yang punya kaki, mana kakinya? Yang mulut, yang katanya tadi harus ngomong jujur, mana mulutnya? Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Matamu. Kita mulai dari apa ya? Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan
mereka di dalam pandemi COVID-19 ini Bapak. Buat mereka agar mereka juga tetap mau belajar sehingga mereka bisa mencapai cita-cita mereka dengan baik. Tumbuh kembang mereka kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang kami tidak sebutkan satu-satu. Jika pada saat ini ada yang sedang sakit, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Jika Tuhan pada hari ini mereka ada meminum obat, Tuhan berkati obat itu akan bisa menjadi kesehatan bagi tubuh mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua adik-adik kami Tuhan, jika pada saat ini juga ada yang sedang sakit dan proses penyembuhan, biarlah Tuhan Engkau juga yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan dalam masa COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami yang mungkin pada saat ini sudah dalam kesulitan karena situasi seperti ini Bapak. Bapak di surga, biarlah Engkau yang menolong mereka, Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka, Engkau yang menjaga dan memelihara mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati segala pekerjaan usaha mereka juga Tuhan berkati. Bapak di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat COVID-19 ini Bapak yang masih ada di negara kami Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang menghilangkan semuanya Bapak, sehingga kami bisa kembali lagi sekolah, kami juga bisa kembali lagi melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami juga bisa ke sekolah minggu Bapak. Bapak di surga, Engkau yang berkati para medis Tuhan yang merawat orang-orang yang kena COVID Tuhan, berkati mereka, berikan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa mengobati orang-orang yang kena COVID Bapak. Begitu juga Tuhan bagi yang sudah kena COVID, Tuhan juga yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Dalam situasi seperti ini Bapak, biarlah kami bersungguh-sungguh lagi untuk terus melayani Engkau di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami datang di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita terima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.